Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sulastri SPDMH pada mata kuliah Pengembangan Bahan Ajar dan Media Pembelajaran. Pada pertemuan kelima ini kita akan melanjutkan materi di pertemuan keempat atau materi sebelumnya. Kita sudah bahas tentang prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar poin pertama dari prinsip multimedia sampai dengan penggelembungan informasi yang keempat. Nah, adapun saat ini nanti kita akan bahas prinsip yang kelima sampai dengan prinsip yang kedelapan. Maka tujuan pembelajaran pada pertemuan ini yaitu mahasiswa mampu menerapkan prinsip personalisasi, mahasiswa mampu mengidentifikasi prinsip koherensi, mahasiswa mampu mengidentifikasi prinsip segmentasi, dan terakhir mahasiswa mampu memahami prinsip kesiapan belajar. Baiklah, langsung saja kita akan bahas poin pertama ya, atau poin kelima pada prinsip pengembangan bahan ajar, yaitu prinsip personalisasi. Ya. Jadi prinsip personalisasi ini sebenarnya sifatnya hanya mempertegas bentuk informasi dalam kata-kata, ya, lisan maupun tulisan. Nah, jadi pertama, kata-kata lisan dan tulisan itu sebaiknya dikemukakan dalam format percakapan sehari-hari dan bahasa nonformal. Kedua, bahasa lisan dan tulisan sebaiknya dikemukakan dalam format berita. Jadi dalam menyajikan bahan ajar, ya tetap bahasanya itu bahasa baku, tapi alangkah baiknya ketika kita menyajikan itu tapi menggunakan bahasa yang non-formal atau bahasa sehari-hari dan dalam bentuk cerita, tidak langsung kepada inti materinya. Apalagi untuk tingkat SMP maupun SD itu harus digunakan disisipi bahasa non-formalnya. Jadi jangan bahasa formal seutuhnya. Kalau tingkat SMA mungkin masih bisa digunakan bahasa formal seutuhnya, tapi sesekali disisipi dengan bahasa non-formal itu tidak masalah. Nah, di sini saya akan tampilkan contoh dari bahasa formal. Nanti bisa dilihat perbedaannya. Topik tentang norma. Kalau bahasa formal, ketika kita menyajikan bahan ajar itu langsung seperti ini paragrafnya. Norma diartikan sebagai aturan yang mengikat tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Yang baik dan yang buruk termasuk ke dalam norma adalah norma kesopanan. Nah, itulah contoh dari bahasa formal. Ya, jadi langsung kepada inti materi dan kemudian bahasanya pun digunakan formal. Beda dengan bahasa non formal. Contoh dari bahasa non formal ini contoh seperti Anda anggota keluarga. Jelas Anda mungkin berstatus sebagai anak, sebagai bapak dan sebagainya. Anda dituntut untuk melakukan sesuatu sesuai status Anda. Sebagai anak, Anda diminta orang tua untuk tidak membangkang perintah orang tua. Karena jika membangkang, Anda dianggap sebagai anak durhaka. Nah, itu. Bahasa-bahasa non-formal seperti itu bisa disisipkan ke dalam bahan ajar. Ya, agar apa? Agar siswa pun membaca materinya itu ada stimulus dulu di awal. Ya, atau diberikan tadi sebagai brainstormingnya dulu di awal, ya, sehingga tidak langsung kepada intinya, ya, seperti itu. Jadi bisa digunakan untuk prinsip personalisasi ini bisa di buku maupun di PowerPoint. Kemudian prinsip selanjutnya yaitu prinsip koherensi. Koheren ini berarti melekat, ya, erat atau berkaitan. Ya, ketika kita membuat bahan ajar itu materi-materinya itu harus sesuai dengan topik materinya atau temanya atau kompetensi dasarnya. Ketika kita ingin menyajikan sebuah bahan ajar tentang norma, nah itu harus cakupan materinya, ya, itu harus berkaitan dengan norma. Seperti misalkan kita bisa menyajikan pengertian norma, macam-macam norma, contoh-contoh perilaku norma, kemudian arti penting norma. Nah, itu tampilkan atau munculkan atau berikan informasi-informasi tersebut kepada peserta didik yang berkaitan. Jangan sampai kita membahas tentang norma tapi yang ditampilkan atau yang dibahas itu tentang HAM. Nah, itu kan tidak berkaitan, ya, tidak relevan, ya, dengan topik atau tema materinya. Jadi di sini prinsip koherensi ini bisa berlaku untuk
jenis bahan ajar apapun ya, bisa cetak maupun yang non cetak. Oke. Selanjutnya yaitu prinsip segmentasi. Prinsip segmentasi ini yaitu mengandung 3 aturan pokok. Jadi yang pertama itu seseorang akan belajar lebih mudah dari materi yang sederhana ke materi yang sulit. Kemudian materi yang sulit itu mudah dipelajari apabila disederhanakan. Dan yang terakhir, materi yang sederhana akan lebih mudah diserap dibandingkan materi yang rumit atau sulit. Nah, jadi dalam membuat bahan ajar ini harus melihat prinsip segmentasi. Kita munculkan dulu soal materi-materi yang mudah, ya baru ke materi yang sedang, baru ke yang sulit. Dan materi yang sulit harus bisa dikemas dengan baik, disederhanakan dengan baik agar tercapai kepada peserta didik, ya. Sehingga tujuan pembelajarannya pun tercapai dengan baik pula, ya. Ketika materi itu dikemas dengan baik, disampaikan dengan baik, disederhanakan dengan baik, ya. Saya yakin semuanya akan tersampaikan dengan baik pula kepada peserta didik. Itulah prinsip dari segmentasi. Nah, contoh di sini tentang tadi norma dan keadilan. Sub materinya itu diberikan yang mudah dulu tentang pengertiannya. Kemudian macam-macamnya. Kemudian ada contoh perilaku normanya, baru ke arti pentingnya. Nah, seperti itu. Ya, jadi dikemas atau disederhanakan. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu prinsip kesiapan belajar. Nah, ini tidak kalah penting juga ya dari prinsip-prinsip yang lainnya, bahwa mengenal kemampuan dan karakteristik awal siswa sebelum belajar itu merupakan hal yang harus dilakukan oleh guru. Ya, karena apa? Ketika kita sudah mengenal karakteristik awal peserta didik, ya, guru itu bisa menentukan materi mana yang akan dipelajari oleh peserta didik dan materi tersebut itu bisa dikemas dengan baik oleh guru dan akan disampaikan kepada peserta didik. Jadi istilahnya di sini guru itu harus menganalisa dulu atau membaca karakter awal dari peserta didik. Mereka ini mampu menyerap informasi dengan cara apa, ya, dengan hal yang seperti apa itu dianalisa terlebih dahulu. Jadi dilihat kesiapan belajar mereka. Ya. Jadi kita membuat bahan ajar itu menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Ketika misalkan karakteristik peserta didik itu dalam satu kelas itu lebih banyak yang audiovisual, ya oleh karena itu kita harus mampu menyediakan bahan ajar yang jenis audiovisual. Ya, ketika misalkan di dalam kelas itu peserta didiknya banyak yang visual, ya itu harus bisa menyesuaikan. Jadi jangan sampai kita salah mengambil atau menampilkan bahan ajar kepada peserta didik karena akan mempengaruhi hasil akhir yang akan dicapai. Ya. Dan kemudian selain itu juga guru itu harus menyampaikan ya atau melihat di sini materi-materi yang sebagai atau yang menjadi prasyarat untuk mempelajari materi baru. Jadi semuanya itu harus bisa dianalisa dengan baik ya. Contohnya di sini guru ingin membahas materi pelanggaran HAM berat di Indonesia. Nah, guru itu harus menyusun bahan ajar terdiri dari 2 lapis. Ya, ada lapis pertama dan lapis kedua. Jadi ada lapis persiapan, ada lapis materi inti. Untuk lapis materi inti itu bisa disajikan pelanggaran HAM berat di Indonesia. Untuk lapis di sini persiapan itu nanti ada tingkat pelanggaran HAM, terus kemudian tentang HAM, tentang pelanggaran. Nah, jadi ada beberapa lapisan yang harus disiapkan dulu ketika kita membuat bahan ajar. Oke, baik rekan-rekan mahasiswa, itulah beberapa prinsip ya, ada 8 prinsip yang harus diperhatikan oleh kita sebagai guru maupun calon guru dalam membuat bahan ajar ya. Tadi tujuannya agar tujuan pembelajaran tadi tercapai dengan baik sehingga dalam membuat bahan ajar itu tidak sembarangan ya, tidak asal-asalan tapi harus memenuhi berbagai aspek dan juga prinsip-prinsip yang berlaku. Oke.
Baiklah, sampai di sini pertemuan kelima ini, pembahasan tentang prinsip pengembangan bahan ajar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.